hatiku cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan belajar PPKN kelas 12 bab 4 part 1 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Baiklah teman, kita belajar bersama pagi ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan. C.F. Strong berpendapat, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pola sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan dengan desentralisasi. Sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara tanpa kecuali merupakan kesatuan wilayah administrasi dan hukum. Negara kesatuan dengan pola desentralisasi. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, namun tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan. Pemerintah daerah diberi wewenang membuat peraturan daerah dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah pusat, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ciri-ciri negara kesatuan. 1. Wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. 2. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik luar maupun dalam. 3. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjalin dengan baik dan harmonis. 4. Hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. 5. Negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut pola desentralisasi. Dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas-asas di atas, maka ada pembagian tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pembagian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 1. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat,
dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota. 2. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 3. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut. Menurut penjelasan pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan absolut sebagai berikut. 1. Politik luar negeri. 2. Pertahanan. 3. Keamanan. 4. Justisi. 5. Moneter dan fiskal nasional. 6. Agama. Kesatuan Wilayah Indonesia. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut meliputi 1. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. 2. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. 3. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. 4. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. 1. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi dipertegas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. 1. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Lima,
Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional. 7. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dinikmati oleh bangsa. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan keamanan. 1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Oke, sampai di sini teman-teman pembelajaran kita di pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 12 bab 4 part 2 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai belajar bersama. Momentum yang memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. 1. Kebangkitan nasional. 2. Sumpah Pemuda. 3. Proklamasi Kemerdekaan. Momentum yang menghambat persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu 1. Pergantian kabinet serta kurang harmonisnya hubungan pusat dan daerah. 2. Kegagalan badan konstituante. 3. Munculnya gerakan separatis. 4. Perubahan sistem pemerintahan.
ancaman persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai bidang. 1. Bidang ideologi. 2. Bidang politik. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang sosial dan budaya. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Contoh ancaman di bidang ideologi. Adanya pengaruh negatif masuknya ideologi liberal sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki gaya hidup bebas, individualis, dan bermewah-mewahan. Hal tersebut dapat mengancam karakter bangsa. Contoh ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat muncul sebagai akibat ketidakpuasan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebagai contoh, aksi unjuk rasa yang anarkis, adanya kelompok atau golongan yang mengordinasi massa untuk menggulingkan kekuasaan yang sedang berjalan. Contoh ancaman di bidang ekonomi. Kegemaran masyarakat berbelanja produk asing, mudahnya produk asing masuk ke dalam negeri melalui pasar bebas, serta banyaknya pengangguran juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Contoh ancaman bidang sosial dan budaya. Lunturnya nilai-nilai asli kebudayaan Indonesia menjadi penyebab munculnya ancaman dalam bidang sosial budaya. Sebagai contoh, sikap hedonisme, perilaku yang berorientasi ke barat-baratan, serta memudarnya semangat gotong royong. Selain itu, maraknya aksi tawuran di kalangan pelajar, pergaulan bebas, serta penyalahgunaan obat terlarang menjadi ancaman serius bagi generasi muda di bidang sosial budaya.
persatuan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia, mengembangkan prinsip persatuan dan kesatuan, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian teman-teman, belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama PPKN kelas 12 bab 4 part 2. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai belajar bersama pada pagi ini. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Landasan ideal. Landasan ideal yaitu Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. 2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam beberapa pasal. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Teman, pembelajaran bersama kita di pagi ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar materi PPKN kelas 12 bab 4 part 4. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita belajar bersama materi PPKN kelas 12. Kerjasama pemerintah dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Memberikan pelayanan publik secara adil dan merata. 3. Melakukan pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. 4. Menggalakkan penerapan konsep 3 kerukunan hidup umat beragama. Masih ingat teman-teman?
Tiga kerukunan hidup umat beragama meliputi kerukunan hidup umat beragama, kerukunan hidup antar umat beragama, dan kerukunan hidup antar umat beragama dengan pemerintah. 5. Mengadakan kegiatan yang dapat diikuti kelompok dari berbagai daerah seperti jambore nasional. Selanjutnya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Letak geografis. Letak geografis Indonesia yang memiliki batas-batas wilayah yang berupa lautan dan daratan serta terletak di antara dua benua. Selain itu, Indonesia berada di tengah-tengah dari bangsa yang berpaham liberal dengan bangsa yang berpaham sosialis. Oke, teman-teman. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan masih banyak berpusat di daerah perkotaan, sehingga di daerah-daerah pinggiran masih belum seperti di daerah perkotaan. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah diuraikan di depan, bahwa bangsa Indonesia itu beragam, yang terdiri dari budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan lain-lainnya. 4. Munculnya gejala etnosentrisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok yang lainnya. Jadi merendahkan kelompok yang lain. Yang kelima, masuknya budaya asing. Budaya ini dari pergaulan, gaya hidup, kemudian juga kebiasaan menggunakan minuman keras, obat terlarang, dan lain-lainnya. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme. Ya, teman-teman, nasionalisme masih ingat, teman-teman? Yaitu bangga sebagai sebuah bangsa, sehingga membentuk suatu rasa cinta tanah air. Yang kedua, toleransi yang tinggi. Toleransi berasal dari kata tolerare yang berarti membiarkan orang lain berbuat sesuatu. Tiga, rela berkorban. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara atau untuk kepentingan masyarakat. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang lainnya. Adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, yang selanjutnya adalah Pancasila. Kemudian faktor pendukung yang lain yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama, prinsip wawasan Nusantara. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka pulau-pulau tersebut dipandang dengan cara satu pandangan, yaitu memandang diri dan lingkungannya terhadap untuk mengatasi berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya meskipun bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Yang keenam, prinsip nasionalisme Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, di lingkungan keluarga. Satu, memberi kesempatan anggota keluarga untuk berpendapat. Kedua, menjaga kerukunan dalam keluarga. Ketiga, menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga. Yang keempat, bersedia menolong anggota keluarga yang terkena musibah.
Kelima, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Lingkungan sekolah. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Yang keempat, menghargai budaya yang dimiliki teman di sekolah. Kelima, tidak membuang sampah di sembarang tempat untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan teratur. Jadi sampah-sampah ini dipilah, yang organik dibuang ke tempat sampah organik dan yang non-organik dibuang ke tempat yang non-organik. Kemudian penerapan di lingkungan masyarakat. Satu, menghargai tetangga yang sedang menjalankan ibadah. Pada gambar ini, ibu yang sedang berpuasa dikirim makanan oleh tetangganya yang non-muslim untuk siapan berbuka. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan agar terbebas dari bencana. Yang keempat, turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Ya, dan penerapan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam pemilu. Yang keempat, bangga terhadap hasil karya anak bangsa. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Yang keempat,
menghormati dan mengenang jasa pahlawan dengan mengisi kemerdekaan. Yang kelima, bersedia ikut serta dalam upaya bela negara sebagai implementasi sikap nasionalisme. Ya, demikian teman-teman. Belajar bersama kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.